Tetap bacalah Al-Quran meskipun sakit, meskipun dalam perjalanan mencari ma'isyah dan lain sebagainya, bisnis dan lain sebagainya, jihad perang di jalan Allah, tetap faqra'u ma tayassara minal Quran. Tetap diperintahkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Kalau puasa Ramadan ada keringanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah sholat subuh musola Al-Hikmah Talkandang Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan kita sangat senang karena di antara informasi yang kita dapat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nilai sholat kita yang hanya berapa menit itu loh, taraweh sampai selesai. Tadi kita ngomong cari masjid yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang seneng yang lama, yang panjang, ya, dengan keyakinan bahwa semakin banyak bersujud, semakin banyak rakaat, semakin banyak pahala, ya cari masjid yang 23, yang tartil, yang bagus. Jangan 23 tapi 7 menit selesai, Pak. Ada loh itu masih sampai hari ini. Sudah jadi pembahasan nasional ke MUI sampai angkat bicara, tapi sepertinya tetap dengan percaya dirinya itu menganggap itu tidak menyalahi syariat dan itu sah. Gitu. 7 menit 23 rakaat selesai. Bayangkan loh, Pak. Ada mubalighah yang cerita gitu. Ada seorang yang ingin mondok tahfidz. Ingin mondok tahfidz, datang ke kiainya, ke ustadznya. Kiai, saya ingin mondok tahfidz. Oh, boleh. Di sini syaratnya harus sudah hafal juz amma. Sudah hafal juz 30. Lho pripun yai kula niku tasik sampai al-hakumut ya hafalan kula. Oh, ya ndak bisa. Balik sik. Sebagai kesungguhan kamu mau menghafal Al-Qur'an, kamu pulang dulu. Hafalkan juz 30 itu, juz amma itu sampai selesai. Kok kon mrene meneh kesini oh, tak terima. Waduh, gimana kiai, saya itu kalau sudah ditunda keinginan baik saya, nanti saya pulang itu sudah main layangan lagi, main ke sungai lagi, saya sudah nggak ada minat nanti. Akhirnya kiainya mikir, Pak, ini arek sudah pengen menghafal Al-Quran kok tak tolak. Ngolek berubah pikiran, nggak jadi pengen hafal Al-Quran, goro-goro tak tolak, aku malah melok dosa. Akhirnya kiainya mikir sebentar, terus ya wis oleh, tapi syarat satu ya, syaratnya kamu harus manut sama saya. Manut, tidak boleh berkata tidak, harus berkata iya apapun yang saya minta. Anak ini mikir, Pak, paling sama Pak Ayah nanti suruh nyapu-nyapu, suruh ini suruh itu, siaplah, siap. Nggih yai, siap. Kawusana, Pak, setelah masuk maghrib, sholat jahar itu, sholat yang harus dikeraskan suaranya. Kiainya maju, namanya pondok tahfidz, itu santrinya ya banyak yang sudah hafal 20 juz, 25 juz, 5 juz, di atas 5 juz ada yang banyak yang sudah 30 juz. Kemudian kiainya maju, henti bocah sing mana, anak yang tadi baru datang tadi siang. Oh ini kiai, oh iya sini maju dong. Cek maju sini, kamu sekarang ngimami. Langsung hijau, Pak. Langsung gemeter hijau. Lah kula tak sik aku mut lagi kiai. Kowe lek gak manut balik saiki. Diancam gitu, Pak.
kamu kan wis janji manut ya. Waduh, nggih pun bismillah nyuwun pangestu. Ya, atau nggak tak pangestu nih. Salat, Pak. Belakangnya ya kakak-kakak tingkatnya santri-santri senior, Pak. Namanya sak masjid penuh orang hafal Quran, rata-rata sudah hafal Quran. Meskipun belum semua 30 juz. Kemudian dia sholat. Ya namanya santri baru, belum pernah ngaji tahsin, hanya ngaji langgaran, Pak. Ngaji langgaran itu kalau saya dulu, anak berapa itu melingkar, ustadznya satu duduk, itu di antara maghrib sampai isya, itu melafalkan itu kulhu, falak, anas, sampai terus sampai al-kafirun, terus sampai juz amma itu gitu. Ya tergantung ustadznya itu. Kalau ustadznya fasih, menguasai makharijul huruf, ya jadinya anak ya insya Allah fasih. Rata-rata di kampung-kampung seperti itu. Rata-rata kalau di kampung-kampung ya tidak fasih-fasih amat, Pak, gitu. Maka ya alhamdulillahirabbil ngalamin misalnya seperti itu terjadi. Orang Jawa biasanya itu ngalamin. Kalau orang Madura, ba itu jadi be, ha jadi he. Nah, itu produk ngaji kampungan di situ, bukan di pesantren, bukan di lembaga yang memang tahfidz tahsin. Kalau di lembaga tahfidz itu sebelum boleh menghafalkan Al-Quran, tahsinnya ini dimatangkan dulu. Ya, anak-anak itu makanya kita tahsin terus-menerus supaya hafalan yang diperoleh ya memang hafalan yang sudah betul, gitu. Sudah betul. Fasih betul, sahibul lisan. Kalaupun jadi orang nanti jadi sahibul lisan, bacaannya bagus dan betul. Ada qiraah sabahnya, ada lagunya. Lagu itu bukan berarti kayak qiraat mendayu-dayu, itu tidak, tetapi sebatas lagu standar ya, tetapi memang ada arahnya. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu lagu baku, itu memang ada ketentuan lagu. Nah seperti itu. Maka anak ini tadi itu dengan segala yang dipunya dari kampung ya maju, Pak, nekat. Ya gimana, kalau nggak mau maju suruh pulang sama kiainya. Akhirnya maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Serempak, Pak. Amin. Dengar suara yang amin itu serempak dan merdu, Pak. Anak ini tambah gemeter. Yang hafalannya dari Anas, Falak, kemudian Al-Ikhlas dan seterusnya ke atas sampai Al-Hakumut itu, maunya Al-Hakumut yang agak panjang, tapi sudah hilang langsung, Pak. Akhirnya yang dia ingat, lupa ingat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim, tapi kebalik-balik, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma 'abadtum. Terus iso budal ka iso boleh iso mengawali ka iso mengakhiri. Akhirnya terus seperti itu. Akhirnya yang belakang, yang brawoan, kan santri itu nggak semuanya tertib, Pak. Santri itu nggak semuanya orangnya lembut-lembut. Ada yang brawoan di belakang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala. Akhirnya tersendat-sendat karena sambil mengingat-ingat. Wala antum 'abidun ma a'bud wala. Akhirnya yang belakang itu sambil ngalih, sambil mundur, sambil keluar, sambil lakum dinukum blok gitu. Lakum dinukum goblok gitu. Oh, terus ada langsung lakum dinukum waladdallin. Langsung gitu. Langsung anaknya bubar semua. Nah, setelah peristiwa itu, maka anak ini terpukul mentalnya, Pak. Langsung terpukul mentalnya, langsung dia bertekad
untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik, maka dari hari ke hari dia terus nggak pernah disuruh sama kiainya, sudah itu hanya untuk apa? Untuk memukul mental dia, menggembleng dia supaya apa istilahnya dipecut Pak sama kiainya itu, dipecut seperti itu. Akhirnya dia menghafal. Alhasil dia menyelesaikan hafalannya. Di antara yang ada di belakang tadi itu yang belum 30 juz itu dia nyalip semuanya, kecuali yang sudah 30 juz. Nah ini kehebatan di antaranya apa istilahnya itu tawadu, nurut, takdim ke guru, ke kiai. Di antaranya itu keberkahannya. Jadi imam, kiainya tahu undang-undang atau peraturan jadi imam itu satu. Ya, tadi Islam berakal, diantaranya yang lebih fakih, yang lebih faham tentang halal haram, yang lebih faham tentang ilmu. Kemudian yang paling baik budi pekertinya, ya, tidak fasik, diantaranya itu. Terus kalau ada orang banyak yang kemudian sahibul lisannya, kefasihannya sama, kemudian dilihat siapa yang lebih dahulu hijrah. Kalau sekarang sudah nggak bisa hijrah karena sudah nggak ada perintah hijrah. Dulu di kalangan para sahabat, siapa di antara dua orang yang sama-sama fakih, sama-sama fasih, sama-sama memenuhi syarat ini yang lebih dulu masuk Islam, lebih dulu hijrah. Dari yang lebih dulu hijrah, kemudian siapa yang lebih dulu masuk Islam, di antaranya itu. Nah, kemudian hijrah itu maksudnya yang sudah mukim, berarti kalau misalnya di suatu tempat yang sudah lebih dahulu tinggal di situ sama kemampuannya persis, maka yang lebih dahulu tinggal di situ. Kalau sama-sama usia, dari sisi usia banyak Pak kriteria. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau memenuhi 14 kriteria disiplin, mau saklek memenuhi 14 kriteria itu, kita tidak akan nemu imam Pak. Tidak akan nemu imam sholat karena sulit. Dari pertama Islam oke lah, terus berakal oke, tapi kesininya tadi termasuk sahibul lisan fasih lisannya, bagaimana kolkolahnya, bagaimana bacaan makhrajnya, dzal, dha, dotnya bagaimana, sin sama shot sama tha bagaimana. Itu kalau mau disiplin Mbak, kita ya sulit. Maka masjid-masjid yang memang sportif ketat tidak sembarangan, sampai diumumkan di koran-koran cari imam rotib, cari imam tetap yang memenuhi kriteria tadi itu dan dibayar mahal. Bayarnya itu bukan karena bayar dia sholat dibayar, tidak, tetapi dibeli waktunya, karena dia juga punya anak istri, dia fokus 5 waktu menjadi imam, sehingga ma'isyahnya ditanggung oleh Dewan Takmir, ditanggung, dan bayarannya besar. Di Masjid Akbar itu berapa itu? Di atas 1 juta. Kalau di luar negeri Pak, Masya Allah, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ngalang-ngalai menteri di sini Pak, gajinya besar, Karena apa? Memang begitu berharganya seorang imam sholat rotib, imam rotib yang ditetapkan itu, begitu berharganya nilai sholat berjamaah dan tanggung jawab besar bagi pengelola, waliul amr, negara, pemerintah, atau paling tidak takmir, tanggung jawab besar. Takmir itu berat loh Pak. Kalau takmir misalkan salah ngangkat orang atau membiarkan orang, apalagi memang menetapkan orang yang tidak berdasarkan kriteria tadi itu, kalau ada salah-salahnya ya yang dosa takmir gitu. Makanya berat jadi takmir itu, berat karena harus memikirkan sedetil-detilnya tentang terkhusus sholat berjamaah. Imam taraweh kalau imamnya 23, agar mendapatkan nilai pahala sholat semalam suntuk harus sampai selesai witir 23. Karena sering, meskipun sholat 11 rakaat, karena salah paham, karena salah belum menguasai ilmunya, sholat di sini misalkan 11 rakaat, sudah dapat 8 rakaat,
sudah waktunya witir itu pulang Pak, pulang. Karena apa? Karena witirnya mau nanti malam sambil sholat tahajud. Boleh, nggak apa-apa. Ya kayak tadi di Masjidil Haram juga nyambung seperti itu boleh gitu. Tapi untuk memperoleh kriteria hatta yang syarifa kutiballahu qiyamul lailatan tidak masuk. Eman Pak. Mending sudah ikut saja sampai selesai. Setelah itu meskipun tidak sholat lagi sepanjang malam, nanti sholat mau sholat subuh, itu toh sudah ditulis oleh Allah. Kita ngorok tidur di rumah, Allah nulis kita sholat terus sholat sampai qiyamul lailatan, sampai semalam suntuk. Sekeca pundi Pak kira? Sekeca pundi Pak? Sekeca sing pikantuk bonus itu. Nunggu sebentar, ngikut yang witirnya sampai selesaikan, habis itu pulang. Meskipun nanti tidak bangun malam, tidak sholat lail, tidak sholat tahajud, itu sudah terhitung sholat. Sampai subuh itu sudah terhitung sholat terus. Gitu. Ini bukan berarti mempropaganda tidak boleh sholat tahajud, boleh, monggo. Solusinya kalau ingin sholat tahajud, ingin mendapatkan hatta yang syarifah kutiballahu qiyamul lailatan tadi, selesaikan sholat di sini di masjid, di mana 23, 11 selesai sampai witir selesai. Kemudian nanti malam kalau masih ingin qiyam dan tahajud, sholat tahajud tanpa witir, tidak masalah. Digeser witirnya, ditaruh di depan, boleh, nggak apa-apa. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.